lepasnya retina ini dikembalikan dengan mengisi kembali bola mata tersebut. Nah, bola mata itu kan di cairan ya, Bro, ya. Maksudnya di dalam bola mata itu kan cairan nih. Nah, sedangkan yang kita lepas ini yang di belakang cairannya ini. Oke, ketemu lagi di ngaturduit.net. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa hadir di kantor kita, ya, seorang anak muda yang sukses. Boleh kita tanya-tanya dulu ya. Dengan siapa namanya? Halo, selamat sore, Suryanto Kurniawan. Suryanto ya. Oke, Suryanto sudah berkeluarga? Sudah ya. Oke. Anaknya berapa asal? Anak sekarang 2. Sekarang 2 ya. Benar. Baru tambah 1 lagi. Iya, ya. Baru nambah 1 lagi, menginjak usia 6 bulan. 6 bulan 6 ya. bulan, benar. Congrats ya. Okay. Saat ini usahanya apa? Usahanya bergerak di retail online. Retail online ke sport and outdoor sih. Sport and outdoor. Iya, Oke, ya. Nah, kenapa saya undang Bro Suryanto ya? Karena ini beberapa tahun yang lalu, boleh ceritakan lebih tepatnya waktu itu alasannya ambil asuransi apa sih waktu awal-awal? Iya, jadi waktu itu sebenarnya ambil asuransi itu sebelumnya belum mengenal Manulife, Bro. Jadi belum mengenal Manulife, sempat masuk ke yang lain lah gitu. Itu udah lama, itu masih belasan tahun lah itu. Jadi berjalan. Saya juga baru ngeh ternyata yang kita masukin itu yang namanya unit link. Nah, jadi memang saya rasa waktu kita masuk belasan tahun tahu apa sih ya? Kan nggak tahu apa-apa, kita cobalah pelajari. Setelah beberapa tahun kita ikut, kita pelajari ternyata yang di cover itu sangat kecil. Nah, ternyata yang di nominal kita bayar hanya seberapa persen yang benar-benar asuransi. Nah, sisanya ternyata diinvestasikan. Nah, itu yang kita nggak pahami, Bro. Jadi ketika saya pelajari, ternyata dengan nominal yang kecil itu, saya pun di covernya sangat kecil. Sehingga waktu itu setelah itu dengarlah, coba cari tahu segala macam. Ternyata teman-teman dari mana ngomong, kalau misalnya mau pure asuransi, jangan beli yang unit link, belilah yang tradisional. Maka dari itu, cobalah kita pelajari salah satunya Manulife. Jadi yang memprovide asuransi tradisional itu ternyata salah satunya Manulife. Carilah kita agennya. Gitu. Setelah dipelajari, ternyata benar dengan nominal yang kayak kita bayarnya sama nih, covernya itu luar biasa jauh sekali gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya memutuskanlah menutup yang lama, beralih ke tradisional. Jadi benar-benar pure asuransi. Saya juga waktu itu memang sebenarnya kita juga mencari pure mengcover kesehatan kita. Bukan kalau misalnya kita ngomong investasi, kita nggak tahu. Ternyata yang kita bayar dulu hampir separuh kayaknya ya, hampir separuhnya itu diinvestasikan. Nah, itulah yang bikin kita kurang sreg, dan akhirnya saya menutup polis yang lama tersebut. Oke. Nah, itu tahun berapa ya kejadiannya? Wah, kalau di tahun itu 2000, saya masuknya itu umur berapa tahun ya, belasan tahun itu saya ingat 2013 kalau nggak salah. 2013 sampai ya saya bayarnya hampir 7-8 tahun sampai 2021 ketika 2021 ya. Benar. Baru pindah ke yang pure asuransi. Itu juga ketika udah cari tahu dan udah dijelaskan sama agent bahwa coverannya begini, nominalnya harus dibayarkan begini berapa gitu. Kita tutup yang lama gitu, baru pindah yang itu di Maret 2021. Maret 2021. 2021. Oke, di polis sebelumnya juga belum pernah klaim karena masih sehat. Belum pernah. Iya, belum pernah. Ya, nah tetapi baru join berapa lama di sini malah terjadi klaim ya, betul ya? Benar. Boleh ceritakan singkat nggak kejadian awalnya, gejalanya apa? Iya, jadi gini, di 2023 saya ingat momen pas Imlek. Nah, pas Imlek itu memang posisi kita itu lagi di kampung halaman lah gitu ya. Nah, waktu itu kita merasa kok saya merasa kok matanya ini agak gelap ya gitu, agak gelap sebagian. Jadi di hari pertama kejadian masih nggak ngeh bahwa ini adalah penyakit yang ternyata penyakit mata yang berbahaya. Ketika hari pertama merasa gelap, kita nggak ngapa-ngapain, kayak mungkin kurang tidur lah gitu kan. Kurang tidur, besoknya makin parah, Bro. Makin parah. Jadi hitamnya ini nggak sebelah lagi, sampai hampir menutup ke 3/4 bagian kanan, ya kan. Jadi ini makin gelap nih kayaknya nih, nggak bener nih. Periksalah kita ke dokter. Waktu itu di dokter masih dokter lokal lah di kampung halaman. Dijelaskanlah setelah pemeriksaan ternyata ini penyakit yang cukup berbahaya. Nah, waktu itu dijelaskan bahwa ini adalah retinal detachment. Jadi kalau di Indonesia biasanya disebut ablasi retina. Nah, ketika itu
dianjurkan harus segera operasi, karena kalau misalnya nggak cepat operasi, ini bisa hilang semuanya. Wah, waktu itu panik sekali kan, panik sekali. Jadi waktu itu juga nggak berpikir lama, diskusilah kita dengan keluarga bahwa menurut kita sih paling oke, kita berangkatlah, karena kita kampung halaman di Kalimantan, berangkatlah kita ke Kuching. Oh, Malaysia. Malaysia. Jadi karena perjalanan juga nggak terlalu lama, jadi kita berangkatlah hari itu ke Kuching. Nah, ke Kuching, jadi di sana memang benar katanya, untung kamu cepat datang, baru hari ketiga kamu udah memutuskan operasi. Karena ini bisa lepas semuanya, retinanya itu bisa lepas semuanya sehari demi sehari itu bisa lepas semuanya, sehingga ini nggak bisa ditempelin lagi ceritanya. Jadi waktu itu ya kita langsung memutuskan di hari itu juga, karena ini sifatnya emergensi, di hari tersebut dokternya juga bisa operasi langsung, kita lakukanlah tindakan bedah langsung di hari itu. Nah, jadi setelah ditindak, dioperasi hari itu juga, ya bersyukur hasilnya dari dokter sih bagus gitu, bro. Begitu. Jadi, tetapi ada resiko. Ablasi retina ini ada resiko bahwa lepasnya itu bisa terjadi lagi. Oh, jika nggak menempel sempurna. Nah, tidak ada yang bisa menjamin operasi ini menempel sempurna, bro. Jadi, dan memang terjadi lagi sih. Jadi saya ceritakan semuanya lah ya. Jadi ketika operasi itu Februari, saya masih ingat itu masih mau mencap gome, bro. Jadi di sana masih ya bunyi gendang segala macam. Jadi di mau mencap gome masih ramai cap gome. Saya dioperasi, kita istirahat lah setelah operasi itu. Nah, operasi itu berjalan. Jadi ada dua opsi. Yang satu, lepasnya retina ini dikembalikan dengan mengisi kembali bola mata tersebut. Nah, bola mata itu kan di cairan ya, bro, ya. Maksudnya di dalam bola mata itu kan cairan nih. Nah, sedangkan yang kita lepas ini yang di belakang cairannya ini. Nah, jadi kalau misalnya dia ada lubang, cairan ini masuk ke belakang retina kita, itu yang membuat retina ini bisa lepas. Bisa lepas semuanya kalau cairan ini enggak segera disedot. Nah, yang dilakukan di operasi saya itu cairan ini disedot semua. Disedot semua supaya ya kering, berharap retinanya ini menempel kembali, dan diisi kembali bola matanya ini. Ada dua pilihan. Yang satu adalah gas, yang satu adalah silikon oil. Nah, jadi waktu itu sama dokter bedah dibilang, kalau dia sifatnya, dia nggak bisa menentukan sekarang, dia bisanya menentukan ketika sudah disedot semua, yang lebih enak yang mana. Nah, dua-duanya ini ada resiko masing-masing. Yang pertama, misalnya silikon oil. Silikon oil kalau ditembak ke bola mata, kalau misalnya dia menempel, di kemudian hari harus operasi ulang untuk pengangkatan silikon oilnya, dikeluarin lagi. Nah, yang kedua, kalau misalnya pakai gas, resiko kedua kalau misalnya kita menggunakan gas, kita nggak bisa kemana-mana menggunakan pesawat. Nah, ini karena tekanan udara gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai ditembak gas, kamu nggak bisa naik pesawat ceritanya. Berapa lama tuh? Itu sampai gasnya hilang, semuanya itu bisa berjalan 2 bulan. Sampai gas ini hilang total. Digantikan cairan normal alami benar sekali. Jadi digantikan cairan normal itu 2 bulan. Nah, yang terjadi adalah di operasi tersebut dokter menentukan, ini saya pakai gas aja ya, minta izin lah ke kita. Saya bilang, nggak masalah dokter, karena kalau itu yang terbaik. Karena saya pikir waktu itu ngerinya itu operasi keduanya, bro. Jadi kayak kalau misalnya silikon oil ditembak, kan harus ada pengangkatannya kan. Nah, itu yang bikinnya, jangan deh gitu ya kan. Jadi kita pilihlah, saya iakanlah menggunakan gas. Gas itu sehari demi sehari benar. Jadi memang bisa dilihat dari mata kita, memang hilang. Nah, tepat di kurang lebih hampir 2 bulan, itu gasnya selesai semua, ternyata robekan retinanya ini kembali jatuh. Jadi kembali jatuh, akhirnya saya mengalami visi mata yang sama. Saya udah tahu ini pasti jatuh lagi, karena memang dari awal udah diinformasikan bahwa ini tidak ada resiko menempel sempurna, tidak ada jaminan menempel sempurna. Jadi mungkin ada resiko lepas kembali. Nah, kebetulan saya terjadilah resiko ini, bahwa ini lepas kembali dan posisi ya harus dioperasi ulang gitu. Jadi seperti itulah, bro. Wow, Nah, jadi
Itulah kenapa waktu itu habis operasi karena darurat ya. Benar. Jadi kan nggak pakai cashless Benar, jadi pakai sistem reimburse. Benar. Ya kan? Nah, boleh ceritakan nggak proses reimbursement sendiri untuk klaim yang pertama kan? Jadi waktu itu memang sempat hubungi Bro Handi, ya kan, Bro, ini saya perlu operasi nih segala macam, ya kan. Bro Handinya cepat tanggap, oh nggak apa, ditindakan dulu aja. Cuman karena ini di Malaysia ceritanya mungkin reimburse gitu, ya kan. Jadi waktu kemarin dari Bro Handinya udah menginformasikan seperti itulah gitu. Berangkatlah kita membawa tunai itu, Bro. Jadi bawa tunai. Nah, akhirnya kita operasi lah. Ketika selesai operasi kita bayar, ya kan. Nah, ada informasikan bahwa kita nanti mau untuk klaim gitu. Jadi setelah itu posisi saya hubungi Bro Handi di Jakarta, saya di Kalimantan. Benar ya. Jadi kayak ya udah terjadilah komunikasi via online, ya kan, via WhatsApp aja. Selesai operasi kita bawa dokumen segala macam. Nanya nih ke Bro Handi, Bro, ini gimana nih proses klaimnya? Nggak apa, kirim aja gitu, ya kan. Kirim aja yang diterima dari rumah sakit atau klinik, kirim aja. Kirimlah kita ke Bro Handinya. Bahkan formnya aja online, ya kan. Kita print, benar, kita print itu di Malaysia, Bro. Jadi dibantu sama admin sana, di print, diisi sama rumah sakit, selesai. Sesederhana itu, ya kan. Nah, jadi memang kita nggak pernah ketemu ya, Bro, ya. Jadi memang semuanya by online aja gitu. Ya, apalagi kan kendalanya nggak bisa terbang ya. Benar. Jadi benar. Akhirnya semua difotoin, dikirimkan secara digital. Benar. Dan itu diklaim. Benar. Dan itu cair dalam waktu yang singkat. Relatif singkat ya. Itu nggak sampai sebulan. Setahu saya, seingat-ingat saya berapa minggu lah gitu ya. Karena memang dari Bro Handi saya sempat kita dedekan juga, ini diterima nggak klaim kita, ya kan. Dijelaskanlah bahwa mungkin proses verifikasi segala macam, dan nggak lama setelah itu ya cair secara penuh. Secara penuh ya. Benar. Nah, operasi kedua dilakukan di mana? Operasi kedua, jadi setelah 2 bulan itu di April. Jadi memang kejadian pertama di Februari, ya kan, sehingga sampai gasnya itu habis, saya ke Jakarta. Itu naik kapal, Bro. Karena nggak boleh naik pesawat. Nggak boleh, benar. Karena nggak boleh naik pesawat, saya pakai kapal laut. itu perjalanan 2 hari sampai ke Jakartanya. Itu juga waktu itu juga lucu sih. Jadi saya nggak pernah yang namanya naik kapal. Maksudnya kita nggak pernah punya pengalaman itu, ya kan. Akhirnya kita naik kapal ke Jakarta. Kejadian kedua memang di Jakarta. Nah, waktu itu kita berpikir, ya nggak tahu lah ya, mungkin ini aja jatuh nih, berarti jangan ke tempat yang sama lagi, seperti itu. Kita berpikirnya seperti itu. Tapi Bro, bukan hanya itu, karena ini emergency, ya kan. Nah, jadi kita pikir karena ini udah kita pengalaman pertama lebih matang lah gitu, kan. Pengalaman kedua saya memilih operasinya langsung di Jakarta. Di Jakarta. Jadi waktu itu kita langsung lah, karena saya udah merasa ini udah sama seperti yang pertama gitu. Gejala-gejalanya, penglihatannya gitu udah sama. Jadi kita memutuskan ya udah ngeceknya di Jakarta gitu kan, ngecek Jakarta, dan memang benar dari rumah sakit juga informasikan bahwa ya benar Pak, ini ablasi retina. Yang pertama tidak menempel sempurna, dan ini adalah kasus emergensi, Bapak juga tahu. Jadi harus dioperasi segera gitu. Akhirnya waktu itu kita juga ya mengiyakan, karena memang ya kita udah paham lah gitu. Jadi emergensi, lakukanlah operasi kedua di Jakarta. Gitu. Oke. Dan itu pun proses klaimnya dilakukan lagi secara reimbursement juga, dan semuanya lancar. Dibayarkan full. Termasuk ada pasca benar. Jadi pasca operasi itu masih ada kontrol. Kontrol. Nah, kebetulan waktu kemarin kan kita penyakitnya di mata kiri, ya kan, tapi yang namanya dikontrol semua lah gitu, ya kan, mata kiri, mata kanan. Nah, dan ya bersyukur sih mata kanan aman ya. Aman. Jadi intinya semua klaim yang masih saya klaim untuk mata ini dibayarkan secara penuh, meskipun ya hanya pemeriksaan segala macam gitu. Wow, puji Tuhan ya. Bersyukur. Dan itu kejadian sudah 2023, berarti setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu, benar. Padahal punya polis sekian tahun di lama nggak pernah klaim. Baru pindah ke sini 2 tahun kemudian klaim gitu ya. Benar. Kita nggak pernah. Iya, benar. Ya, kalau masih menggunakan polis lama mungkin juga nggak akan cukup gitu. Benar sekali. Jadi keputusan apa yang Bro Suryanto udah lakukan menurut saya udah sangat tepat gitu ya. Dan ya
kita juga nggak mengharapkan klaim sih pastinya, Iya, tapi benar. begitu ada kejadian ya minimal budgetnya sudah Benar, ada, benar. limitnya sudah cukup, ya kan, Benar. dan semua tercover dengan baik. Benar. Nah sekarang matanya gimana? Eh, bisa melihat bisa Bisa ya. aman lah, bisa Artinya udah melihat. normal kan ya? Tetapi kalau memang ablasi retina ini nggak akan normal 100%. Oh gitu. Iya benar. Jadi Oke. memang mata kiri saya ini kalau melihat buram. Oh gitu. Buram. Jadi apalagi kemarin itu ada pengangkatan lensa, Iya, lensanya diganti sehingga ya lensa yang sekarang di mata kiri itu lensa inilah palsu lah gitu, bukan artifisial yang real, ya, bukan artificial. bukan alami dari tubuh iya, kita bukan lagi, lagi. ya. Jadi lensa ini kemungkinan besar juga mungkin pengaruh lensa karena bukan lensa asli. Iya, jadi iya. pandangan kita itu berkurang. Mungkin Oke. kalau disebut ya saya sebut sih 70%. Sempat Iya. konsul sama dokter nggak? Sempat. Bisa normal? fungsi Nggak normal? bisa. Jadi Oh, saya memang udah dokter konsultasi, ya bagaimanapun karena mata ini kayak udah dioperasi gitu ya kan, terutama retinanya yang lepas ditempel Oke. kembali gitu. Jadi memang yang bikin mata bisa melihat kan retinanya ya bro ya. Iya. Jadi retina ini kalau misalnya dia udah copot bisa nempel kembali, itu kita udah kayak ya tanda kutip bersyukur kali ya. Jadi bersyukur kenapa? Karena dengan menempel kembali cahaya yang masuk bisa diterima kembali. Tetapi yang namanya sesuatu yang sudah rusak ya kan, diperbaiki pasti ada kekurangannya. Nah, salah satunya yaitu jadi pandangan kita jadi buram. Tetapi ada solusi sebenarnya memakai kacamata. Nah, cuman masalahnya adalah sekarang mata saya timpang sekali. Jadi kirinya itu jadi kayak tanda kutip minus, kanannya ini normal. Sehingga saya memutuskan nggak pakai kacamata karena pusing sekali, bro. Oh, pernah ya? Pernah. Saya ada bikin kacamata. Bikin maksudnya yang minusnya benar-benar untuk benar-benar iya. kanannya Tetapi itu normal. sangat pusing. Mengganggu. Enggak, jadi enggak kembali 100% kayak kita bisa melihat gitu. Bahkan kacamata ini membantu, tapi dalam artian kayak membantu tetapi nggak normal 100%. Pusing sekali, bro. Iya, jadi sementara ya memang saya memutuskan untuk nggak memakai kacamata dulu lah gitu. Mungkin butuh proses adaptasi sih. Gitu. Wow, very good ya, thank you. Nah, jadi Bro Suryanto juga baru bulan lalu ya, Bro ya, ada memutuskan untuk menambah lagi asuransi. Iya, betul benar, bulan lalu. Ya, itu boleh cerita untuk siapa aja? Jadi begini, itu sebelumnya kan memang saya beli Manulife ini di momen yang sama. Saya sama istri, saya beli 2. Setelah itu nggak lama anak pertama saya lahir, saya beli juga untuk kesehatan ya kan. Sempat diskusi dengan Bro Handi, Bro gimana nih anak nih, oh ya masukin aja gitu ya kan. Akhirnya masukin lah. Setelah itu lalu lahirlah anak kedua lagi nih, karena memang kita pengalaman bahwa kita sangat terbantu dengan adanya polis ini. Karena kan memang klaim saya yang di Manulife itu 2023 nih. Anak kedua lahir di 2024. Setelah semuanya terjadi yang saya klaim ini, jadi kita merasa ya memang asuransi yang saya beli ini worth it lah gitu. Akhirnya saya memutuskan lagi lah beli di bulan lalu untuk anak kedua. Untuk anak kedua, jadi meskipun usianya baru 5 bulan waktu itu 4 bulan ya, 4 bulan. Nah, saya belilah asuransi kesehatan untuk anak kedua. Nah, di momen yang sama saya juga diskusi sama Bro Handi, Bro, ada nggak untuk jiwa nih? Ya kan? Untuk jiwa karena kita nggak tahu nih, mata aja saya bilang yang kita merasa normal ya kan bisa tiba-tiba mata ini jadi ablasi retina gitu. Jadi saya diskusi sama Bro Handi, yang jiwa gimana nih? Coba saya mau lihat produknya gitu ya kan. Jelaskanlah produk sama Bro kemarin. Jadi kayak ada yang dari Manulife segini dan saya merasa itu ya cukup worth it lah. Jadi kayak bisa di custom juga gitu kan. Kayak misalnya, oh bro saya mau yang segini, lamanya segini ya kan, nominalnya mungkin segini gitu. Di customin sama Bro sampai saya dikirim proposalnya banyak banget. Jadi banyak banget proposal, pilih aja gitu ya kan. Nah, karena memang saya yang ganti-ganti kayak karena pengen tahu the best komposisi lah ya, UP-nya budgetnya sesuai. Benar. Jadi ketika dikirimin saya bilang kayaknya ini yang paling cocok saya bilang. Nah, akhirnya saya belilah di bulan kemarin itu 2 asuransi tambahan, yang satu kesehatan untuk anak, yang kedua jiwa untuk saya lah gitu. Karena bagaimanapun kita harus fair aja, kayak resiko-resiko ini kita nggak bisa tahu gitu. Jadi apalagi saya adalah orang yang mengalami klaim kesehatan saya yang saya merasa mata ini kayaknya nggak pernah ada masalah gitu ya. Tiba-tiba terjadilah penyakit mata itu. Nah, yang lucu juga penyakit mata ini kita nggak. Jadi dari dokter disebutkan bahwa kita nggak akan bisa tahu ini karena ini penyakitnya dari dalam bola mata. Nah, sekarang kalau kita
kita nggak ngecek, istilahnya kayak kita biasa aja kan kita nggak tahu ada barang seperti itu bro ya. Jadi memang lucu lah gitu. Jadi bersyukurlah semuanya berjalan aman lah gitu. Amin. Amin. Yes. Ya, berarti saya boleh simpulkan bahwa Bro Suryanto walaupun usia muda ya kan, tetapi karena punya anak yang masih kecil-kecil, jadi memikirkan perlunya resiko yang kita nggak pernah bisa duga, ya kan. Sehingga perlu selain asuransi kesehatan, tentu asuransi jiwa juga untuk yang proper lah ya. Karena ada produk kan di kita yang sangat-sangat fleksibel nih. Benar. Bisa disusun budgetnya sekian, tapi UP-nya maksimal gimana kita susun kita atur ya. Jadi thank you bro, boleh spoil sedikit bro, waktu di Malaysia total claim itu berapa ya? Itu yang di Malaysia 57 juta sekian. Wow. 57 juta sekian. Jadi yang di Indonesia ya, kalau yang di Jakarta itu lebih mahal sedikit, dia di 70 sekian kalau nggak salah ya, 70 sekian. Jadi memang saya udah hitung kemarin tuh total claim saya aja 120 untuk penyakit mata ini ya. Jadi 120 plus. Ya betul. Jadi bisa bayangkan ya kalau keluar dari kantong sendiri masih sangat berat. Benar. Kita hasil kerja keras yang nggak gampang, bisa menguras tabungan dan seterusnya ya. Tapi dengan premi asuransi yang mungkin sepersekian ya kan, itu sudah memberikan satu garansi jaminan gitu ya. Benar sekali. Jadi ya mudah-mudahan sih dengan manfaat yang saya terima malah ada rencana untuk update ya. Oke. Jadi ya bukan karena kita pernah klaim lalu mau update, bukan, tetapi lebih berpikiran bahwa biaya rumah sakit itu naik terus ya bro. Betul. Jadi naik terus. Nah sekarang memang masih muda, kita masih muda, tetapi saya berpikiran kayak mungkin 20 tahun ke depan saat kita udah usia tua, mungkin coveran sekarang juga nggak ini ya, nggak proper lagi di masa-masa tersebut. Jadi memang saya berencana ya mungkin upgrade lah atau mungkin menambah lagi gitu sih. Oke. Wow, menarik ya. Iya. Upgrade lagi, jadi nambah lagi cash. Iya, karena kita nggak tahu nih resiko-resiko apa yang akan terjadi ke depannya, kan kita nggak tahu bro. Betul. Ya, karena memang momen ini bikin saya lebih melek lah gitu. Jadi kayak momen ini bikin saya lebih benar-benar lebih aware dengan kesehatan gitu. Karena apa yang kita anggap nggak pernah terbayangkan lah gitu ya kan, maksudnya tiba-tiba bisa terjadi kejadian gitu. Jadi saya merasa kayak kita nggak perlu menutup kemungkinan bahwa akan ada, meskipun kita tidak berharap ya kan, pasti akan ada resiko-resiko yang akan datang lah gitu. Jadi ya saya harapkan sih dengan mungkin saya upgrade, kekhawatiran saya akan biaya ke depannya lah gitu ya kan, kalau ya terjadi gitu mungkin masih bisa lebih nggak worry lah, lebih tenang lah. Jadi membeli garansi itulah. Yes, good. Wow. Worry free itu. Worry free, benar. Karena memang insurance tujuannya adalah membuat kita worry free, sekaligus yang memberikan kepastian di tengah ketidakpastian. Benar. Ya. Oke, nah Bro Suryanto, sebelum kita close gitu ya, boleh nggak pesan-pesan apa buat teman-teman yang menonton ini ya kan? Apa yang Bro Suryanto alami ini jadi pesan buat mereka yang di luar sana. Jadi kalau dari saya, memang kita nggak tahu resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya ya kan. Nah, baiknya buat teman-teman yang belum memiliki lah gitu, apalagi mungkin merasa saya masih muda nih ya kan, masih muda, nggak perlulah asuransi karena mungkin merasa sehat gitu. Jadi alangkah baiknya kita memproteksi juga diri kita, karena ini Manulife punya banyak produknya ya kan. Jadi kita nggak perlu lah mengambil langsung yang kayak berat di kantong kita gitu, di adjust sesuai budget kita. Tetapi dengan kita memiliki satu proteksi, kita bisa menjalankan hari worry free lah. Balik lagi bro, worry free. Nah, jadi buat teman-teman yang memang kalau merasa belum memiliki, carilah yang menurut teman-teman tepat ya kan, tetapi setidaknya memiliki proteksi untuk diri sendiri gitu. Jadi sehingga ketika terjadi resiko itu kita nggak memberatkan pihak-pihak lain ya kan, apalagi mungkin memberatkan pihak keluarga segala macam. Berilah sebuah ketenangan buat diri kita sendiri gitu bro. Oke, wow, keren banget ya. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri, jangan merasa wah saya masih muda, saya nggak perlu ya kan. Jadi persiapkanlah sejak
sedini mungkin dan premi bisa di-adjust. Benar, betul ya? benar, benar. Jadi teman-teman, itulah singkat video dengan Bro Suryanto yang sudah mengalami ya, mungkin kita tadi tidak berharap itu, tapi kalau udah kejadian kita nggak pernah bisa menolak ya, sehingga kita perlu memproteksi dan mempersiapkan sejak dini. Thank you Bro Suryanto untuk waktunya. Oke. Sampai ketemu lagi ya di berikutnya, tentu dalam kondisi yang sehat. Ya. Salam sehat, sukses dan bahagia selalu buat kita semua.